Tidak ada satupun orang yang akan ingat kepada orang lain. Tidak akan ingat kepada istrinya, tidak akan ingat kepada anaknya, tidak akan ingat kepada ibu dan bapaknya. Di tiga tempat ini mengkhawatirkan. Di mana itu ya Rasul? Indal mizan, hatta ya'lama ayakhiffu mizanu am yathqul. Ketika amalnya ditimbang, ketika kita nanti dihadapkan dengan timbangan Allah, semua amal kita, semua perbuatan kita, semua ucapan kita ditimbang oleh Allah. Di saat itu detik-detik yang mengkhawatirkan, detik-detik yang membingungkan, sehingga kita tidak ingat siapapun di saat itu. Yang ada hanya rasa takut dengan siksa Allah. Sampai ketika mizan, ketika timbangan itu sudah jelas, lebih berat ke yang amal soleh, lebih berat ke kanan, baru orang ini ingat bahwa punya keluarga, punya ibu, punya istri, punya anak. Tapi di saat dihitung dosanya, di saat dihitung amal perbuatannya, tidak bisa ingat karena tegangnya. Irhamna, kasihani kami ya Allah di saat Engkau menghitung dosa-dosa kami. Sekecil apapun, disembunyikan dimanapun, oleh kalian itu dosa, ditutupi dengan apapun, oleh kalian itu dosa akan ditampakkan oleh Allah. Kalau tidak disayangi oleh Allah, semua akan ditampakkan. Yang telah lalu dari yang kita perbuat ditampakkan oleh Allah, ditimbang oleh Allah, sehingga kita akan celaka. Ketika Nabi Muhammad dengar ada umatnya ditimbang amalnya, kata Nabi Muhammad, ya Allah, biar aku saja yang hitung. Kenapa? Biar gak kelihatan umat lain, aku malu punya umat banyak dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar tidak malu dengan umat yang lain, biar aku yang hitung dari cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Allah jawab, Muhammad, biar saya saja yang hitung. Kenapa ya Allah? Supaya kamu tidak malu kepada saya karena umatmu banyak dosa. Allah, alhamdulillah punya Nabi Muhammad. Ada lagi dalam riwayat, ada seorang hamba ditimbang dosanya. Macam-macam dosa sudah diperbuat sama dia, berat ke kiri timbangannya, vonis neraka. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa bitokoh, bawa kartu. Kartu itu sama Nabi dimasukkan ke timbangan yang kanan, ke amal soleh. Langsung berat ke kanan, langsung berubah vonisnya ke sorga berkat kartu itu. Orang ini bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu nyimpen kartu di timbangan saya? Ana nabiyuk, saya adalah nabimu. Ana sahibul Quran, saya adalah yang punya mukjizat Quran. Kartu itu adalah bacaan solawat dan salam kamu waktu kamu hidup di dunia kepadaku. Aku ganti dengan syafaat saat ini. Beruntung kamu baca solawat, masuk ke sorga dengan rahmat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Basahi lisan kalian dengan solawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kalian timbang sholat kalian dari balik sampai sekarang, dan kalian timbang dosa kalian dari balik sampai sekarang, dosa mata, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, vonisnya kemana? Kalau bukan rahmat Allah. Makanya doanya Habib, ya Allah, kasihani kami di saat Engkau menghitung dosa-dosa kami. Thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina. Semua kalian akan pulang kepada aku, kata Allah, dan semua akan aku hitung dari apa yang pernah kalian perbuat. Allah,
Kalian sembunyikan dimanapun, kalian tutup-tutupi dengan apapun. Kalau tidak mau taubat dari sekarang, kalau tidak taubat dari sekarang, nanti akan dihitung oleh Allah. Nanti akan ditampakkan kepada semua orang yang mengenali kita semua. Alhamdulillah. Penerimaan rapot yang sebenarnya, penerimaan nilai yang sebenarnya, nilai yang kalian kumpulkan di dunia tak terhitung, tidak dianggap. Yang dianggap penilaian yang sebenarnya nanti, di saat kalian menerima rapot, kalian akan tegang. Di saat menerima nilai dari Allah, kalian akan ketakutan. Sebelum sampai sudah jelas menerimanya pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri, atau ngambil dari belakang, lewat belakang. Ketika sudah ada kepastian ngambilnya lewat tangan kanan, baru hati ini tenang dan sadar bisa ingat kepada yang lain. Tapi ketika masih diumumkan, ketika masih mau menerima nilai itu, tegang dan sangat menegangkan. Karena jika diterima dengan tangan yang kanan, artinya Anda selamat. Jika diterima dengan tangan yang kiri, artinya Anda celaka. Jika diterima dari belakang, artinya Anda binasa. Naudzubillah. Di dunia, menerima rapot kelulusan SMA sangat menegangkan bagi banyak pemuda. Lulus atau tidak, lulus atau tidak, tegang. Ketika terdengar tidak lulus, menangis. Ada yang stres, bahkan tidak menerima dengan ketentuan nilai yang ada. Mereka anggap lulus itu adalah angka 9,9. Walaupun akhlaknya biadab, walaupun pergaulannya penuh dengan perzinahan dan mabuk-mabukan, yang penting lulus. Berpesta dengan berpesta seks, berpesta dengan cium-ciuman dengan bukan muhrimnya, bergoncengan dengan bukan muhrimnya. Mereka bersenang-senang dengan nilai yang lulus. Lulus dengan angka yang mereka terima, tapi gagal dengan angkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu sangat menegangkan dan mengkhawatirkan. Tidak ada satupun orang ingat kepada orang lain. Jika kita lewat Shiratal Mustaqim nanti, mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah. Sayyidah Fatimah Zahra akan melewati Shiratal Mustaqim dan diperintahkan semua pandangan laki-laki untuk menunduk, tidak melihatnya, hingga melewatinya dengan cepat. Macam-macam orang melewati Shiratal Mustaqim. Ada yang kecepatannya seperti kilat yang menyambar. Allahumma ja'alna minhum. Ada yang kecepatannya seperti kedipan mata. Padahal jembatan itu sangat panjang, 9.000 perjalanan akhirat, 9.000 tahun. Sangat tajam, melebihi tajamnya pedang, lebih kecil daripada rambut yang dibelah hingga belasan kali. Ada orang yang melewati Shiratal Mustaqim, kecepatannya seperti burung yang terbang. Ada orang yang melewati Shiratal Mustaqim seperti orang yang lari pagi. Ada yang melewatinya seperti orang yang jalan santai. Ada yang melewatinya merangkak sedikit demi sedikit. Ada yang melewatinya dengan menggerakkan kakinya, merosot begitu sedikit demi sedikit. Ada yang sampai baru satu langkah dimulai, jatuh ke neraka jahanam. Ada yang sampai di pertengahan, jatuh ke neraka jahanam. Ada yang tinggal satu langkah ke surga, jatuh ke neraka jahanam. Tapi kalau yang lewat orang mukmin, hatinya penuh dengan Nabi Muhammad, cinta,
nerakanya takut sama yang lewat. Kata neraka, kalau yang lewat seorang yang beriman, yang kuat imannya, yang soleh, neraka itu berkata, juz ya mukmin, laqad ahraqani nur. Cepat lewat orang mukmin, cahaya imanmu memadamkan api neraka. Nerakanya takut padam kalau dilewati oleh orang beriman. Tapi kalau yang maksiat yang lewat, nerakanya narik ke atas, dicampakkan ke dalam neraka. Allah Allah, cepat dan lambatnya kita melewati jembatan itu tergantung kesolehan kita di selama hidup di dunia. Sabarlah dengan sholat 5 waktu, sabarlah dengan yang diharamkan oleh Allah, sabarlah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melewati Shiratal Mustaqim dalam keadaan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik ketika bertanya kepada Nabi, nanti engkau menunggu kami di mana ya Rasul? Rasul menjawab, cari aku di Shiratal Mustaqim. Aku akan menunggu kalian di jembatan Shiratal Mustaqim. Fa illam tajiduni, kalau kamu tidak ketemu saya di Shiratal Mustaqim, cari saya di mizan ketika ditimbang amalnya orang. Saya nunggu umat saya di sana. Kalau tidak ketemu juga, cari saya di haud, di Telaga Kausar. Saya menunggu para pencinta-pencinta saya, kata Nabi. Siapa ya Rasul yang tidak ketemu dengan sampean? Siapa ya Nabi yang tidak jumpa dengan sampean? Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang tidak bergetar hatinya, orang yang tidak bersolawat ketika namaku disebut di sampingnya. Orang yang tidak mencintaiku tidak ketemu denganku di hari kiamat. Orang yang tidak mengidolaku, tidak mengidolakanku, tidak ketemu denganku di hari kiamat. Orang yang lebih mengidolakan pemain film, artis-artis, orang yang sehari-harinya lebih banyak meniru pemain film, lebih banyak meniru artis-artis dalam pakaian, dalam pergaulannya, tidak ketemu denganku dari kiamat. Orang yang jauh dariku, orang yang tidak cinta kepadaku, tidak ketemu denganku di hari kiamat. Dibutakan hatinya, dibutakan matanya, dan disesatkan jalannya hingga jauh dari kumpulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat engkau menghitung dosa-dosa kami, ya Allah, jangan sampai Nabi Muhammad malu karena kami umatnya banyak dosa. Jangan sampai Rasulullah malu karena melihat banyaknya dosa kami, ya Allah. Jangan sampai ibu bapak engkau hadirkan juga di saat engkau menghitung dosa kami. Lantas ibu dan bapak kami melihat siapa kami sebenarnya dan melihat banyaknya dosa-dosa kami. Anak kami juga melihat banyaknya dosa kami. Lantas mereka malu kepada kami. Malu punya anak seperti kami, malu punya bapak seperti kami, malu punya umat seperti kami. Alangkah hinanya kami di saat itu, di saat kami mempermalukan Nabi, mempermalukan ibu dan bapak, mempermalukan anak karena dosa-dosa yang belum Kau ampuni, ya Allah. Kami yang masih hidup saat ini, ampuni dosa-dosa kami. Allah, ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Selamatkan dari kehinaan dunia dan akhirat.